Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat dimanapun saja Anda berada yang berbahagia, warga negara Kesatuan Republik Indonesia dimanapun saja Anda berada yang berbahagia. Pada hari ini kita masih yaitu di dalam bulan Ramadan, yaitu menginjak dari 20 hari lebih dari kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan yang dimulai sejak kemarin, yaitu tanggal 12 Maret 2024 kemarin, yang sekarang adalah tanggal 1 April 2024. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan kajian lagi, yaitu di bulan Ramadan ini, yaitu tentang masalah kepemimpinan. Dan saya akan meluruskan dalil tentang penciptaan khalifah di permukaan bumi ini, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku atau saya, bukan kami, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini. Dan waktu itu dijawab oleh para malaikat, diprotes oleh para malaikat, yaitu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menciptakan seorang khalifah di permukaan bumi ini, orang yang akan membuat kerusakan, sedangkan kami, kata para malaikat, sedang bertasbih, bertahmid, memuji kebesaran-Mu. Dan Tuhan kemudian menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu tentang apa yang kalian tidak mengetahuinya. Dan di bulan Ramadan ini, karena kita di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya akan mencoba kembali mengurutkan tentang para pemimpin bangsa yang berkuasa di wilayah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, yaitu dimulai sejak tahun 1945 sampai tahun 2024. Pada tahun 1945 sampai 1966 masa kepemimpinan, yaitu Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Dr. Insinyur Haji Soekarno, dan sebagai wakil Presiden Republik Indonesia adalah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta. Kemudian menuju dari tahun 1967 sampai 1973 masa kepemimpinan
dijabat oleh Bapak Haji Muhammad Soeharto yang waktu itu sedang mengalami kekosongan dalam jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dari tahun 1966 sampai 1998 kepemimpinan atau yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia adalah sama, yaitu Haji Muhammad Soeharto. Dan sejak tahun 1968 sampai 1998 selama 5 tahun mengalami pergantian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu tahun 1968 sampai 1973. Masa kepemimpinan yaitu jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian tahun 1973 sampai 1978 jabatan Wakil Presiden dipegang oleh Haji Adam Malik. Kemudian dari tahun 1978 sampai 1983 jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Kemudian dari tahun 1983 sampai tahun 1988 masa kepemimpinan dijabat oleh Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Saya ulangi, dari tahun 1973 sampai 1978 dijabat oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Kemudian dari tahun 1978 sampai 1983 dijabat oleh Haji Adam Malik. Kemudian dari tahun 1983 sampai 1988 dijabat oleh Bapak Umar Wirahadi Kusuma. Kemudian diteruskan tahun 1988 sampai tahun 1993 kepemimpinan Wakil Presiden Republik Indonesia dijabat oleh Haji Sudarmono SH. Kemudian dari tahun 1993 sampai 1998 jabatan Wakil Presiden dipegang oleh Haji Tri Sutrisno, yang sejak itu kemudian mengalami pergantian kepemimpinan, yaitu tahun 1998 itu kepemimpinannya adalah sebentar saja, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto itu tahun 1998. Sebagai wakil adalah Profesor Dr. Eng B.J. Habibie. Kemudian menggantikan kedudukan beliau sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kemudian tahun 1999 sampai tahun 2001 Presiden Republik Indonesia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dan kemudian sebagai wakil adalah Megawati Soekarno Putri.
Kemudian dari tahun 2001 sampai tahun 2004 Presiden Republik Indonesia adalah Megawati Soekarno Putri dan sebagai wakil adalah Dr. Haji Hamzahas. Kemudian dari tahun 2004 sampai tahun 2009 Presiden Republik Indonesia adalah Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono dan sebagai wakil adalah Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kemudian dari tahun 2009 sampai tahun 2014 Presiden Republik Indonesia adalah sama, yaitu Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian sebagai wakil adalah Profesor Dr. Haji Budiono MX. Kemudian diganti ke masa kepemimpinan, yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pemimpin bangsa atau Presiden Republik Indonesia adalah Insinyur Haji Joko Widodo dan sebagai wakil adalah Haji Muhammad Yusuf Kalla. Kemudian tahun 2019 sampai tahun 2024 pemerintahan Republik Indonesia atau Presiden Republik Indonesia dipegang oleh pemerintahan yang sama, yaitu oleh Insinyur Haji Joko Widodo dan sebagai wakil adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan kemudian diadakan pemilihan umum lagi yang kemarin tahun 2024 sebagai calon pasangan presiden dan wakil presiden adalah 3, yaitu yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan yang berpasangan dengan Haji Muhaimin Iskandar. Kemudian yang kedua Bapak Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Profesor Dr. Haji Mahfud MD. Kemudian yang ketiga Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming. Dan setelah kita membicarakan tentang ini, kita akan berinjak mengalih kepada masalah tema, yaitu tentang menuntut ilmu. Banyak sekali dalil-dalil yang mengupakan tentang menuntut ilmu, yaitu misalnya man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia maka harus menguasai ilmu, dan yang menghendaki akhirat maka juga harus dengan menguasai ilmu. Dan yang menghendaki kedua-duanya yaitu dunia akhirat maka juga harus dengan menguasai ilmu, harus menggunakan ilmu. Kemudian ada dalil lagi yaitu hadis Nabi, yaitu yang berbunyi yaitu utlubul ilma faridatun ala kulli muslim wa muslimah, yaitu menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Kemudian saya menginjak kepada kata-kata mutiara yang diucapkan pada zaman
setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kira-kira pada zaman sahabat Nabi, yang itu disebut sebagai kata-kata mutiara ya, yang bukan termasuk hadis, dan itu diucapkan oleh orang Arab pada waktu itu, yang berbunyi utlubul ilma walau bisyin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Yang pada waktu itu orang Arab mengucapkan itu. Mengapa orang Arab pada waktu itu mengucapkan itu? Apakah orang Arab pada waktu itu mengerti tentang negeri Cina? Ya, memang mereka ada yang mengerti, dan negeri Cina pada abad kelima atau ke atas, pada abad kelima, keenam, ketujuh sudah merupakan negeri yang maju, yaitu sudah terciptanya mesin-mesin cetak sebagai media belajar, sarana prasarana bagi manusia untuk belajar. Sudah diciptakan mesin cetak kertas untuk belajar, untuk memudahkan manusia. Dan juga ada barang-barang keramik yang megah di negeri Cina yang bisa digunakan untuk bahan bangunan yang megah seperti sekarang ini. Dan mesin cetak sampai saat sekarang ini sudah tersebar di seluruh wilayah penjuru dunia, termasuk negara kita, negara Republik Indonesia ini sudah tersebar mesin-mesin cetak. Kalau kita menemui di tempat belajar di sekolah-sekolah, kita menemui itu sebagai media belajar. Kalau kita masuk ke sekolah atau tempat belajar itu sebagai mesin cetak, sebagai untuk memudahkan manusia di dalam menuntut ilmu atau belajar. Di tempat-tempat sekolah misalnya mulai tingkatan sekolah dasar, kemudian sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, sampai menuju ke sekolah tinggi atau universitas. Kemudian ada sekolah yang berbau agama, yaitu sejak masa dasar, yaitu madrasah ibtidaiyah, kemudian menuju ke madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah, kemudian menuju ke sekolah tinggi agama Islam. Di situ diajarkan berbagai macam, banyak pelajaran yang ada di situ. Ada pelajaran agama dan ada pelajaran yang bersifat umum. Pelajaran agama, pendidikan agama Islam, kita mengenal 5 mata pelajaran di madrasah, yaitu misalnya Al-Quran hadis, kemudian akidah akhlak, kemudian fikih, kemudian bahasa Arab, dan ada yang bernama SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Jadi SKI itu Sejarah Kebudayaan Islam. Dudu sego karo iwak. Nanti kalau ditanya, misalnya kalau orang tidak tahu apa SKI itu, sego karo iwak, bukan, itu Sejarah Kebudayaan Islam, pelajaran di madrasah sanawiyah.
Kemudian ada pelajaran umum yang lainnya, misalnya mata pelajaran matematika, IPA, IPS, terus bahasa daerah, bahasa Inggris, pendidikan jasmani dan kesehatan, kesenian, keterampilan atau muatan lokal dan sebagainya bisa dipelajari di sekolah-sekolah. Pendidikan bahasa Inggris bisa kita tempuh, yaitu misalnya kita belajar atau menuntut ilmu di sebuah kota, misalnya di Kecamatan Pare, Kampung Inggris Pare, pendidikan bahasa Inggris bisa kita tempuh, yang sistem pembelajarannya saya juga pernah menuntut ilmu di situ, Kampung Inggris situ, di BEC, yaitu kursus dasar bahasa Inggris. Beliau pendiri lembaga pendidikan itu menerapkan sistem belajar yaitu New Concept. Dan saya akan bisa membacakan sedikit tentang New Concept. Dari salah satu beberapa judul dari New Concept. Yang pertama misalnya a private conversation, kemudian breakfast or lunch, kemudian please send me a card, terus enak sitting trip, terus no wrong numbers. Saya akan membacakan sedikit tentang salah satu isi dari New Concept. Kemarin saya sudah membacakan salah satu isi yang pertama, dua, sekarang yang ketiga, berjudul Please Send Me a Card. Postcards always spoil my holidays. Last summer I went to Italy. I visited museum and sat in public gardens. A friendly waiter taught me a few words of Italian. Then he lent me a book. I read a few lines, but I didn't understand a word. Every day I thought about postcards. My holidays passed quickly, but I didn't send any cards to my friends. On the last day I made a big decision. I got up early and bought 37 cards. I spent the whole day in my room. But I didn't write a single card. Yang keempat, enak sitting trip. I have just received a letter from my brother Tim. He is in Australia. He has been there for 6 months. Tim is an engineer. He is working for a big firm, and he has already visited a great number of different places in Australia. He is working for a big firm and he has already visited a great number of different places in Australia. He has just bought an Australian car and has gone to Alice Springs, a small town in the center of Australia. He will soon visit Darwin. From there he will fly to Perth. My brother has never been abroad before, so he is finding this trip very exciting.
Itu salah satu ilmu atau mata pelajaran yang bisa kita pelajari di sebuah lembaga di Kota Pare, yaitu bahasa Inggris. Mata pelajaran bahasa Inggris kita bisa belajar di sebuah lembaga pendidikan di Kota Pare, yaitu Kampung Inggris Pare. Kemudian kita mengenal ilmu-ilmu yang lainnya, yaitu misalnya adalah ilmu sejarah. Kita mengenal tentang sejarah nabi-nabi, terus ada sejarah tentang tokoh-tokoh wayang dan sebagainya. Kita juga bisa mempelajari itu. Misalnya manusia pada zaman dahulu, yaitu kita mengenal tentang bapak moyang manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, yang mempunyai putra bernama Nabi Syekh alaihissalam. Nabi Syekh alaihissalam mempunyai putra dua, yaitu Sayyid Anwar dan Sayyid Anwas. Sayyid Anwar di dalam pewayangan Jawa disebut sebagai Sang Hyang Nur Cahyo yang menurunkan para dewa. Kemudian putra yang kedua Sayyid Anwas yang menurunkan para nabi. Kita akan membahas tentang Sang Hyang Nur Cahyo atau Sayyid Anwar. Beliau mempunyai istri bernama Dewi Rawati, kemudian mempunyai putra bernama Sang Hyang Nuroso. Dan Sang Hyang Nuroso ini mempunyai permaisuri, yaitu Dewi Nurini. Dan kemudian mempunyai putra tiga. Yang pertama dinamakan Jaji atau Sang Hyang Wening. Kemudian yang pertama dinamakan Sufi atau Sang Hyang Wening. Kemudian yang kedua dinamakan Jaji atau Sang Hyang Wenang, yang sangat terkenal dalam dunia pewayangan. Kemudian yang ketiga adalah Sang Hyang Toyo atau Sang Hyang Pramonowiseso. Yang terkenal kita temui dalam dunia pewayangan adalah Sang Hyang Wenang. Beliau bertempat di Kahyangan Alang-alang Kumintir. Beliau adalah menurunkan para dewa di dalam dunia pewayangan, yang merupakan leluhur dari para dewa. Cerita dari Sang Hyang Wenang adalah mewarisi berbagai pusaka dari leluhurnya, yang kemudian Sang Hyang Wenang ini bertempat di Pulau Malwadewa di negara India, yang kemudian beliau bertapa dan bisa mendapat julukan dewa. Kemudian dijadikan dewa-dewa oleh bangsa jin, dan ada raja jin yang tidak begitu suka kemudian berusaha menundukkannya, maka raja jin itu tetap tidak bisa menundukkannya, yaitu yang bernama Prabu Hari. Dan akhirnya putri Prabu Hari itu dijadikan permaisuri oleh Sang Hyang Wenang yang bernama Dewi Saoti. Sang Hyang Wenang kalau adalah seperti seorang yang bertapa di sebuah puncak gunung, misalnya di sebuah gunung besar, misalnya di wilayah Pulau Malwadewa di India, yang kalau orang bertapa itu kemudian dekat kepada Tuhan yang Maha Esa, yang kalau kita mengingat-ingat Tuhan, misalnya dalam pujian, yaitu
Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama' basor kalam qadiran muridan aliman khayan sami'an basiron mutakaliman. Yang kalau kita menginginkan itu, yaitu dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka bisa bertapa dan mengingati sifat-sifat Tuhan itu. Kemudian bisa menjadi dewa seperti Sang Yang Wenang dan diagung-agungkan oleh dewa, diagungkan oleh masyarakat atau jin sebagai dewa. Dan pada waktu itu ada yang lebih tinggi ilmunya, yaitu sebagai manusia yang menjadi utusan Tuhan, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, berusaha mendekati beliau Sang Yang Wenang itu, menundukkannya, yaitu karena beliau menganggap diri sebagai dewa. Beliau Nabi Sulaiman itu mempunyai cincin maklukat gaib yang ditumbalkan di puncak gunung Malwadewa. Kemudian hancurlah pulau Malwadewa itu menjadi pulau-pulau kecil. Kemudian Sang Yang Wenang pergi mengungsi sampai ke dasar samudra, bisa ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi kemudian Sang Yang Wenang membangun kahyangan lagi di sekitar Gunung Tengguru yang bernama Kahyangan Alang-Alang Kumitir, yang kalau kita ingin mendapatkan petunjuk, kita bisa meminta petunjuk kepada Tuhan. Dan kalau dalam tokoh pewayangan, maka tokoh-tokoh wayang, para kesatria, raja itu biasanya meminta petunjuk kepada dewa, yaitu misalnya kepada Sang Yang Wenang. Maka Sang Yang Wenang kemudian memberikan petunjuk itu dengan suara yang lancar. Misalnya kita bisa menyimak pergelaran wayang kulit dalam lakon permintaan seorang kesatria untuk meminta bunga tunjung biru misalnya. Sang Yang Wenang itu dengan lancar mengucapkan kata-kata bijaknya, yaitu memberi petunjuk kepada kesatria itu. Beliau berkata, ulun waspadakake iki kaya wayah ulun Laksmana Murdaka kang munggah mring kahyangan alang-alang kumitir, kulub Sumitrat Maja padha raharja sowan kita nggir Murdaka. Kemudian Raden Laksmana itu meminta petunjuk tentang bunga tunjung biru itu, menanyakan tentang keberadaan kembang tunjung biru atau bunga tunjung biru itu. Kemudian Sang Yang Wenang memberitahu, iya yonggir, jeneng kita ora keliru marak ing ngarsa ulun, karana ya mung ulun ingkang sinung kembang pudak tunjung biru, lan uga wis titi wanci kembang uwal saka ing asta ulun ingkang mangkono ngger Laksmana radi kapara ngarsa tumuli kitampanana wujude kembang pudak tunjung biru ngger Laksmana
murdaka, maka diberikanlah bunga tunjung biru itu oleh Sang Hyang Wenang kepada Raden Laksmana Murdaka itu. Kita bisa simak pergelaran wayang kulitnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara pojok pondok sesuatu jadi pondok Lagi pukulun lulus ratus sowan kulon sekolah sungkem lomo fikunjik kulun pondok kulun pondok anoman kodora harjo lagi pukulun lulus sowan kulon sekolah sungkem lomo fikunjik kulun pondok anoman Pono wigat yopo kita kulun mar ing rasa ulun nggih Laksmana pukulun sowan kawula kajawi ngaturang teng sungkem ingkang wigatos kula badhe nyuwun lumrih kanugrahan niki sekar buka tunjung biru ing pangangkang banji wangi boyong dhateng kangge Badranaya kita bakal nyuwun lumrih kanugrahan tembang buka tunjung biru kawula niki ya nggih bener kita ora kliru marang ing ngarsa ulun kawula niki ya nggih bener kita ora kliru marang ing ngarsa ulun karana ya mung ulun ingkang sintung kembang buka tunjung biru lan Gusti Diwanci kembang pulang sapa ing asta ulun ingkang mangkono nggih Laksmana parang kapur ngarsa tumuli kita tanpa ana wujud kembang buka tunjung biru nggih Murdaka Indriya mangun kong kanduan rimang oleh no tanpa kanen yang pantuso pengkut yang butomo mangkono sang noko mutus nyolong ngerarapo kulun ingat karo si manah kasebatan sidane manah jauh kulun semua yuk gandeng semeletui karyo keparang mohon doyun pamit pasuanan soyut wangso dan negari poncowanti ya ada kulub tukut-tukut gawa ngantian do jokong sigari ya nggir pun ini kulun mengestu kulun ya ya amat sing nganti-anti kulun gawa ngantian do jokong sigari ya nggir pun ini kulun mengestu kulun ya ya amat sing nganti-anti Ya demikianlah kalau kita misalnya dekat kepada Tuhan dan mengingati sifat-sifat Tuhan, maka kemudian manusia bisa minta petunjuk kepada kita misalnya sebagai orang yang berilmu misalnya seperti Sang Hyang Wenang di Kahyangan Alang-alang Kumitir itu. Sebagai kalau kita mengingati sifat-sifat wujud dari Tuhan, Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam,
qadiron muridan aliman khayan sami'an basiron mutakaliman. Dan sang yang menang itu bila dimintai petunjuk beliau mengucapkan kata-kata atau kalimatnya yang lancar itu. Misalnya tentang Raden Laksmana ketika meminta bunga tunjung biru itu. Beliau menjawab, "Ya Yongger, jeneng kita ora keliru marak ing ngarsa ulun, karana ya mung ulun ingkang sinung kembang pudak tunjung biru lan uga wis titi wanci kembang uwal saka ing asta ulun ingkang mangkono ngger Laksmana radi kapara ngarsa tumuli kitampanana wujude kembang pudak tunjung biru ngger Murdaka, Laksmana Murdaka." Demikianlah diberikan bunga tunjung biru itu kepada Laksmana. Dan di bulan ini adalah di bulan Ramadan. Dan semoga di bulan Ramadan ini kita mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bisa mengemukakan hadis tentang puasa Ramadan, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap pahala dan ampunan dari Allah, maka Allah akan bisa mengampuni dosa-dosanya dari dirinya. Demikianlah atas kajian yang saya berikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.